20% minyak dunia lewat Selat Hormuz. Muatnya mundur apa maju? Muatnya? Mundur, ya kan? Ship follow the trade ini bisa memunculkan jenis-jenis. Sudah dengar permasalahan yang di Selat Hormuz? 20% minyak dunia lewat Selat Hormuz. Nah, karena sekarang ini lagi gejolak geopolitik, itu pastinya perniagaan minyak itu akan terhambat. Dan minyak itu kebanyakan pastinya juga akan melalui kapal untuk mengangkutnya. Dan memang kebanyakan kapal itu merupakan pilihan terbaik untuk melakukan ekspor-impor dibanding dengan alat transportasi lainnya. Saat ini kita akan mempelajari tentang perkapalan, definisi perkapalan, dan jenis-jenisnya. Jenis-jenis kapal niaga. Ada yang tahu perbedaan perkapalan sama kapal? Hanya perbedaan per dan juga an sama kapal. Tapi ini maknanya berbeda. Oke. Kita lihat di dasar hukumnya dulu. Undang-Undang 17 tahun 2008, Junto 66 tahun 2024. Dan juga Peraturan Pemerintah 31 tahun 2021. Nah, dari sini perkapalan itu segala sesuatu yang berkaitan dengan kapal. Apa saja itu? Yang pertama, rancang bangun. Yang kedua, shipbuilding. Yang ketiga, pengoperasian. Yang keempat, pengawakan. Kelima, perawatan. Yang keenam, penghapusan. Rancang bangun. Ketika kita membicarakan rancang bangun, itu kita sudah bisa mendesain kapal ini konstruksinya seperti apa dan juga peruntukannya seperti apa. Gitu. Kita mau bikin kapal kontainer, ya kita harus bisa membuat rancang bangunnya kontainer. Kita lihat dulu peruntukannya untuk apa. Dan yang kedua ini shipbuilding. Shipbuilding ini pembangunannya dilakukan di galangan. Seperti itu. Untuk pengoperasian ini bagaimana cara kita mengkoordinir kapal ini bisa melakukan operasional, entah itu mengangkut barang ataupun penumpang, dan juga menurunkan barang ataupun penumpangnya. Begitu. Dari awal pengoperasian ini. Untuk pengawakan ini kita membicarakan soal kru. Yang mana pengawakan ini berkaitan dengan STCW nantinya. Jadi kru yang naik ke kapal itu harus sesuai dengan sertifikatnya, sertifikasinya. Habis itu keahliannya apa, teknika atau nautika, seperti itu. Pengoperasian kapal nantinya ada perawatan di sini. Perawatan yang bersifat construction, machinery ataupun interior untuk kelangsungan pengoperasian kapal. Dan penghapusan, ketika kapalnya sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan, dilakukan proses penghapusan, scrapping. Adapun kalau kapal niaga, kapal itu ya, kendaraan di air. Entah itu nantinya dia dilakukan oleh tenaga kinetik, ataupun tenaga angin, ataupun energi lainnya, dan juga bahkan ada yang juga menggunakan tenaga dinamis. Dan bahkan yang bisa mengapung di air pun itu bisa dikatakan kapal, yang mana dia masih tetap di tempat itu. Bagaimana dengan yang di bawah air? Pastinya itu kapal juga. Tapi kalau kita membicarakan niaga, tidak semua kapal itu disebut kapal niaga. Contohnya apa tadi? Kapal perang, kapal selam, kapal induk, kapal negara, ya, kapal patroli, itu bukan niaga. Bahkan nanti itu ada dikatakan juga kapal yacht, milik pribadi, itu bukan niaga, karena untuk kepentingan pribadi. Kalau kita bicara kapal niaga, itu kapal yang digunakan untuk komersil. Kapal niaga ini kita membicarakan peruntukan. Paham ya? Membicarakan jenis kapal, itu ada hubungannya dengan muatan. Muatan dulu. Muatannya apa, lalu bentuknya seperti apa. Jadi kita kembali lagi ke rancang bangun ini. Yang pertama ini kapal curah. Kapal curah, peruntukannya untuk barang-barang curah. Seperti itu gandum, kedelai. Muatannya itu masih belum dikemas. Masih berbentuk curah.
Yang kedua, ada yang tahu? Container ship. Container ship ini sudah pasti dari namanya sudah jelas, dia memuat kontainer. Kontainer itu satuannya nanti TEUs. Yang ketiga, kapal tanker. Kapal tanker tujuannya untuk muat cairan, ya, muat cairan. Yang keempat, kapal general cargo. Apa perbedaan general cargo dengan kapal curah? Oke, saya ulang lagi. Kalau kapal curah, dia kapal yang belum dikemas muatannya. Paling gampangnya seperti itu. Kapal yang belum dikemas. Tapi kalau general cargo, ini dia sudah dikemas. Entah itu palet, entah itu bag, begitu. Dan juga bisa digunakan untuk berbagai muatan dalam satu kapal. Tapi dengan tetap memperhatikan stabilitas, memperhatikan penanganan muatan seperti apa. Ini ya perbedaannya. Kadang orang-orang sering terkecoh dari ini. Curah sama general cargo. Kapal roro. Muatan yang masuk ke roro, dia tuh bisa dimajukan, dibongkar maju, bongkar mundur bisa. Gitu. Untuk roro. Kapal-kapal feri itu masuk roro juga. Paham ya? Kalau roro sudah paham, kemarin sudah PKWT. Jadi tahu, oh roro seperti ini, begitu ya? Tapi kan ada juga yang LCT, tahu LCT? Kapal-kapal yang sandar di LCM. Itu LCT. Ya. Gitu. Jadi kapal roro ini, semisal nih, ini MB, tahu MB kan? MB, begini toh. Ini kapalnya. Di sini kapalnya beginilah. Dia bisa maju, bisa mundur, juga bisa. Dia bisa sandar pakai buritan, bisa sandar pakai haluan juga. Tergantung muatannya di mana. Neramdor ini, neramdor. Nah, ini kapal ini, kendaraan, kepalanya ini haluan. Ini buritan, ya? Paham ya? Nah, ketika ini MB ini di sini nih. Ini MB. Ketika kendaraan ini kepalanya menghadap ke haluan, jadi sandar haluan. Sandar haluan. Begini. Ini kan muat nih. Otomatis kan tidak mungkin muat mundur kendaraan. Kepala masuk saja kendaraan. Masuk kendaraan. Berarti kan kepalanya kendaraan ke sini. Buritan. Berarti nyampe ke pelabuhan tujuan, yang sandar ini buritan. Jadi depan belakang ini bisa untuk sandar. LCM itu pernah lihat enggak? Bongkar mundur. Itu. Karena dia haluan saja. Sandarnya pakai haluan. Kamu kemarin PKWT kah? Pernah lihat yang di LCM? Pernah lihat? Muatnya mundur apa maju? Muatnya? Mundur, ya kan? Muatnya mundur. Karena dia sandar pakai haluan. Jadi nanti apapun yang kalian lihat ya, yang di lapangan, silakan bicara sekarang ini. Pak, saya kemarin lihat kok seperti ini. Jangan sampai kita cuman parkir saja, arah-arahkan saja, tapi kita nggak tahu. Kita ngarahkan saja toh kemarin toh, tapi kita ini kenapa kok mundur begitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi apa yang sudah dilakukan kemarin, coba diingat-ingat. Oh, saya mau tanya ini. Saya nggak paham ini. Tanyakan sekarang. Gitu ya. Kan ini baru sadar, ternyata di LCM itu mundur muatnya. Begitu toh? Yang keenam, kapal pesiar, kapal penumpang. Ini cruise. Jadi ini ya, kapal curah, container ship, tanker, general cargo, roro, penumpang. Ini jenis kapal. Tapi ada lagi yang lebih khusus lagi. River container. River ini biasanya bawa muatan-muatan ikan, sayur, begitu. Supaya tetap segar muatan itu. Kan tidak mungkin juga muatan dimuat di awal segar, nyampe ke tujuan, busuk. Konsek ini nggak bakal mau menerima. Tahu-tahu perbedaan shipper konsek ini,
Tahu? Shipper pengirim, konsigni penerima. Shipper. Konsigni. Shipper ini yang ngirim. Diterima sama konsigni. Eksportir, importir. Begitu juga. Jadi bahasa-bahasa istilah pelayaran kita harus paham. Kayak ini pendingin, river. Terus yang dua, livestock. Livestock ini biasanya kapal-kapal muatan hewan. Yang ketiga, heavy lift. Ini kapal untuk muatan barang-barang ataupun alat-alat berat. Oke, paham? Paham. Dari jenis-jenis kapal ini, muncullah istilah ship follow the trade. Kapal mengikuti niaga. Kapal mengikuti perniagaan. Ketika kita punya perniagaan, kita punya barang, ya toh? Barang kita apa nih? Barang kita cair. Galangan membuat kapal tanker. Mau kirim kedelai, curah. Yang saya butuhkan apa? Kapal curah. Trade follow the ship. Ini sebagian kecil saja. Bisa ini terjadi asalkan seperti tol laut. Kenapa kok diadakan tol laut? Karena di daerah tersebut termasuk 3TP. Wilayah 3TP. Kalau nggak ada tol laut, perniagaan di sana nggak jalan. Kurang maksimal perniagaannya. Jadi, ship follow the trade ini bisa memunculkan jenis-jenis kapal ini. Karena perniagaan butuh barang curah, barang cair, otomatis galangan membuat kapal-kapal ini. Kita butuh refreshing, ya. Kapal penumpang, cruise. Kita kebutuhan. Kebutuhan itu termasuk trade juga, perniagaan juga. Ada perputaran ekonomi di sana. Jelas ya?